emosi yang ketakutan, sehingga kepatuhan itu yang lebih menonjol pada diri Richard Eliezer. Ketakutan yang luar biasa, kepatuhan yang menonjol, kondisi kejiwaan Eliezer saat disuruh Sambo tembak Yosua. Ahli psikologi forensik, Reni Kusuma Wardani membeberkan kepribadian satu persatu para terdakwa tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, termasuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae dalam sidang, Rabu, tanggal 21 Desember tahun 2022. Dalam keterangannya, Reni turut membeberkan salah satu penyebab Baradae turut terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir J. Nah, di dalam hal ini, pada kondisi Richard, ketakutan yang luar biasa, namun ciri kepribadiannya yang memang belum matang, keputusan perilakunya mematuhi. Ini yang disebut sebagai obedience destructive. Jadi ada kepatuhan yang efeknya memang merusak. Hal itu didasari karena dalam data yang didapatkan pihaknya, dijelaskan kalau Baradae memiliki kepatuhan yang tinggi pada figur otoritas. Tingkat kepatuhannya gimana? Obedience dari Richard? Tingkat kepatuhannya Richard tinggi. Tinggi? Iya. Terhadap apa? Figur otorita. Figur otoritas. Penolakan tak mampu dilakukannya untuk perintah yang berasal dari pangkat sangat tinggi di atasnya. Reni juga menjelaskan kondisi kejiwaan Eliezer saat disuruh Sambo tembak Brigadir J meskipun perintah dari Verdi Sambo itu justru membuatnya ikut terseret menjadi terdakwa saat ini. Pada saat itu sosok yang melakukan memberi perintah itu adalah sosok atasannya, memang itu mempengaruhi ke otak emosi dan ke otak rasional. Kemudian di dalam dialognya itu otak rasionalnya dikalahkan oleh otak emosi yang ketakutan, sehingga kepatuhan itu yang lebih menonjol pada diri Richard Eliezer. Dengan mengikuti perintah dari Verdi Sambo itu, maka Barada Eliezer, kata Reni, telah mematuhi perintah yang salah. Reni juga mengungkapkan bagaimana kondisi kepribadian Barada Richard Eliezer. Kecerdasannya tergolong rata-rata, kemudian potensi intelektualnya ini ditampilkan, digunakan secara maksimal, memiliki kapasitas intelektual yang relatif baik, terutama untuk menghadapi tugas-tugas praktis dan sederhana di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan pada tugas-tugas yang kompleks. Selain itu, kapasitas dan fungsi memori Eliezer juga baik. Kapasitas dan fungsi memorinya juga baik. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.